Lagi-lagi ada yang aneh nih. Coba dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Coba perhatiin lagi deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada yang sadar dengan kalimat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, atau yang artinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Qur'anul Karim. Awalnya saya kira itu biasa aja, ya paling grogi atau demam panggung, karena saya juga sering di posisi seperti itu. Tapi ternyata, mari kita simak. Hadis yang utuh itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa, la yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itulah pernyataan Syekh Panji Gumilang yang mengatakan bahwa hadis yang sebenarnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya dibaca Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim dengan mengutip sebuah dalil dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Satupun literatur yang saya baca itu nggak ada tuh ulama-ulama itu membaca Al-Quran seperti itu. Dan silahkan cari di kitab manapun itu, nggak ada yang mengatakan atau nggak ada ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Nabi. Anak SD yang belum sunat juga tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi. Dan dari SD mungkin kita juga sudah diajarkan bahwa redaksi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu adalah murni 100% dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan wahyu. Andainya Al-Quran ini langsung disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Al-Quran itu adalah produknya makhluk, produknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini melenceng dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kayaknya seorang itu mengutip perkataan orang lain, quotes misalnya, maka dia harus mencantumkan dari siapa itu kan. Contoh sederhananya kan gini, Pak Joko minta bantu saya untuk menyampaikan pesan ke Bu Wati, pesannya adalah sarang heo misalnya. Nah, pesan Pak Joko tadi saya sampaikan itu ke Bu Wati. Bu Wati, Pak Joko bilang sarang heo, kan gitu. Karena seandainya nggak saya cantumkan nama Pak Joko tadi, berarti kata sarang heo itu dari saya. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Kan udah prof dengar-dengar. Inilah awal dari kekacauan ketika salah ataupun keliru dalam mendefinisikan apa itu Al-Quran. Coba kita simak lagi nih. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif, Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Ini mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Ini lebih ngeri lagi nih, bahwasanya Syekh Panji Gumilang secara terang-terangan mengungkapkan sikap skeptisnya terhadap ulama ahlul hadis. Semua umat Islam itu tahu tujuan dari memilah-pilih hadis itu bukan karena kepentingan perut dan hawa nafsu, namun agar originalitas terhadap suatu hadis itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus divalidasi. Untuk memvalidasi dibutuhkan ilmu atau alat, dan alat atau ilmu ini disebut dengan ulumul hadis. Untuk Al-Quran ada namanya ulumul Quran, dan untuk fikih ada namanya usul fikih. Nah, nggak tahu tuh, bisa itu diajarin nggak? Makanya jangan cuma tahu Sahih Bukhari doang, tapi nggak pernah baca kitab beliau yang memvalidasi para perawi hadis, yaitu At-Tarikhul Kabir. Kurang lebih di situ 12.300-an biografi perawi hadis beliau jabarkan dengan teliti. Lah ini bahasa Arab pas-pasan, Al-Quran nggak hafal, tafsir jangan ditanya, fikih setengah-setengah. Kok malah ngeraguin kapasitas Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu loh, yang sudah diakui secara konsensus oleh semua ulama sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Makanya disebut muttafaq alaih. Ikuti cara mikirnya lur. Iya. Akal kita ini harus hor. Ketemu Nabi nggak pernah, ketemu sahabat juga nggak pernah, duduk bareng tabi'in juga nggak mungkin. Kok berani-beraninya nafsirin Al-Quran itu murni pakai akal gitu. Inilah kacaunya ketika seseorang itu memakai akal bebasnya dalam beragama. Padahal Allah itu menciptakan akal bukan untuk mengkritisi wahyu, dalam hal ini Al-Quran dan hadis kan, tetapi Allah ciptakan nih akal kita nih untuk mengkonfirmasi kebenaran wahyu. Itu tujuannya. Ujung-ujungnya ketebak lah. Mereka hanya mengakui adanya Al-Quran dan menafikan hadis, karena hadis sudah diintervensi oleh manusia. Itu kata mereka. Oh iya, satu lagi nih. Ayat tadi itu ada yang salah dikit. Bukan la yantiqu anil hawa, tapi wa ma yantiqu anil hawa.